Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Susilo. Saya adalah dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nama kegiatan ini adalah ADIRUM atau Adaptor Ekonomi Rumah Tangga. ADIRUM adalah suatu derivasi dari konsep adaptor sosial yang merupakan nama baru dari kelembagaan akomodatif. Itu hasil riset hibah bersaing perguruan tinggi selama 3 tahun. Bagaimana menyampaikan satu konsep yang mampu menyambungkan antara kepentingan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dan konsep ini sebenarnya berawal dari suatu konsep co-management. Tidak hanya menyambung antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga menyambungkan antara ekonomi dan ekologi, menyambungkan antara konservasi dan ekonomi. Nah, ada beberapa derivasi yang dihasilkan dan salah satunya adalah ADIRUM. Merupakan satu konsep yang kita bangun bersama dengan Pok Maswas Kejung Samudra tentang pengelolaan mangrove. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa memperoleh insentif karena menjaga mangrove. Memang ini bukan konsep baru, tapi konsep yang dikembangkan oleh McNeely di beberapa negara, bahwa kita perlu memberikan insentif ekonomi untuk keanekaragaman hayati. Untuk itu maka di sini kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami buat poster. Kami buat juga flyer, dan juga di sini ada satu puisi yang saya tulis sudah cukup lama, mulai 2013, dan juga kami buatkan sebuah tembang Jawa yang berkaitan dengan manungso bumi lan saisine. Nah, oleh karena itu sebelum kita menyampaikan bagaimana kondisi mangrove di Kejung Samudra saat ini, kami akan tampilkan satu puisi. Nah, untuk melengkapi itu sebenarnya telah lama juga nulis sebuah lagu. Nah, keduanya ini akan kami sampaikan untuk sebagai pengantar dari kondisi mangrove yang sekarang ini. Tim kami terdiri dari 4 orang. Saya Edi Susilo sebagai ketua, anggotanya satu Profesor Puji Purwanti, yang kedua Ibu Erlinda Indrayani, dan yang ketiga adalah Ibu Chandra Adi Intias. Kami di sini sebagai istilahnya pengurus kelompok kami yaitu Pok Maswas Samudra. Kami namanya Saifuddin. Yaitu di sini kami itu mengelola kawasan ekowisata itu mangrove Banjar Cingkrong. Jadi setelah ini kami kelola bersama kawan-kawan, jadi dampaknya kepada masyarakat itu juga banyak. Kenapa? Saya bisa menikmati dari istilahnya dari dampak pelan ini, termasuk bisa berdagang, bisa berjual lah macam-macam, oleh seperti kepiting, seperti sirup mangrove atau yang mamin dan lain sebagainya. Dan kami di sini merasa sangat bangga sebagai istilahnya sebagai pengurus, yang intinya yaitu kami bisa berbakti kepada masyarakat atau kepada negara, termasuk adanya mangrove yang lestari ini. Ternyata mangrove banyak dampaknya kepada masyarakat, yaitu adanya biota-biota seperti kerang bako atau kepiting. Jadi masyarakat sekitar itu bisa menikmati dari dampak penghasilan, termasuk yaitu dari tambahan tadi dari adanya kerang ataupun kepiting. Dan juga ada sebuah mangrove yang bisa dikelola yaitu untuk sirup. Yaitu juga kami punya harapan-harapan bagaimana akan mangrove bisa lestari. Kami butuh dukungan dari berbagai elemen lah, dari stakeholder manapun. Kami butuh dukungan agar konservasi ini terus berjalan selamanya gitu, agar konservasi ini terus berjalan dan nantinya semakin ke depan semakin maju gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Seandainya mangrove bisa nangis, tak ada lagi semilir angin dari pancer bang yang dihembuskan. Tak ada lagi gerak ombak dari teluk Damas yang digetarkan. Hanya selang tangis pilu dari mangrove yang terdesak oleh tanaman kelapa. Pada siapa harus mengadu? Pada siapa harus memohon? Ketika kepedulian telah sirna, hanya menunggu waktu
menjadi sebuah cerita. Rumah mangrove itu pernah ada di sini. Kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Kejung Samudra melakukan pengelolaan di Pantai Cengkrong, Teluk Perigi yang dibentuk pada tahun 2008 bersamaan dengan penanaman kembali vegetasi mangrove di Pantai Cengkrong. Profil Pokmaswas Kejung Samudra dideskripsikan berdasarkan konsep Territorial User Right of Fisheries atau TURF atau hak guna wilayah hukum perikanan yang dikembangkan oleh Christie tahun 1984. Wilayah yang dikelola yakni Pantai Cengkrong dan Muara Cengkrong yang terletak di Dusun Tirto, RT 1, RW 1, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Batas-batas wilayah pengelolaan seluas 87 hektar dengan beberapa spesies yang dapat ditemukan dan dibudayakan antara lain kerang darah, kepiting bakau, kerang atau totok, serta lebah madu. Muara atau Pancer Cengkrong merupakan sungai yang mengalir dan membelah wilayah pengelolaan. Legalitas Pokmaswas Kejung Samudra didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek nomor 188/852/406.060/2008. Akan tetapi, dalam menjalankan legalitas pengelolaan terdapat dua lembaga yang memiliki keterkaitan dalam area atau wilayah pengelolaan. Dua lembaga tersebut yakni Pemerintah Desa Karanggandu dan Lembaga Musyawarah Desa Hutan atau LDMH Argo Lestari.
Masa depan Pokmaswas Kejung Samudra sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Kelembagaan yang terdapat dalam daerah pengelolaan Pokmaswas Kejung Samudra tidak sedikit. Kelembagaan yang melingkupi tersebut pastinya akan menyebabkan penguatan atau bahkan ancaman dalam keberlanjutan pengelolaan yang dilakukan oleh Pokmaswas Kejung Samudra. Selain potensi perikanan, kawasan Teluk Perigi juga memiliki beberapa objek wisata pantai dengan memiliki daya tarik pemandangan yang sangat indah. Wisata Teluk Perigi terintegrasi menjadi paket wisata yang menarik untuk dikunjungi, yang terdiri dari Pantai Damas, Pancer Cengkrong, Pantai Pasir Putih, Pantai Simbaronce, serta Pantai Mutiara. Potensi tersebut akan terus dikembangkan menjadi ekowisata yang berkelanjutan dikarenakan kawasan ini merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan dari sumber daya ini adalah memberikan penyadaran dini. Ini yang pernah kita lakukan bersama-sama dengan guru dan murid SD Karanggadu 2. Kita melakukan pendidikan kepada mereka dan juga mengajak bersama-sama untuk menanam mangrove. Sebagai penutup dari kegiatan ini, maka saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga program ini menjadi terlaksana. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.